Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fitriana dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 23241440110003. Baiklah, di sini izinkan saya menjelaskan tentang materi kewarganegaraan dari pertemuan awal hingga pertemuan ke-6. Yang pertama, urgensi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan? Karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap, atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak dan karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dan kehidupan bermasyarakat, baik berbangsa maupun bernegara. Tujuan pendidikan kewargaan yaitu untuk membentuk warga negara yang baik. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang cukup, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang baik, memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, serta memberikan pemahaman kooperatif mengenai wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan konstitusi HAM dalam menghadapi tantangan globalisasi demi ekspektasi NKRI. Landasan historis, sosiologis, dan empiris pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah landasan historis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka yang diawali berdirinya dengan organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelah berdirinya Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi penggerakan kebangsaan lainnya, seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, SPD, NU, dan lainnya. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikhtiar menyatakan dirinya Sumpah Pemuda. Pada tahun 1930, organisasi kebangkitan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam bagaikan jamur di musim hujan. Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa raga. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tampak pada perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajahan telah selesai. Namun, kedatangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang iki belum selesai. Landasan sosiologis. PKN pada saat kemerdekaan lebih banyak pada tatanan sosial, kultural, dan dilakukan pimpinan mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajahan yang menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Yang ketiga adalah landasan empiris. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntunan konstitusi atau Undang-Undang 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintahan yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal pada masa Orde Lama sekitar 1957 dan pada awal pemerintahan Orde Baru. Kurikulum sekolah yang berlaku di mana kurikulum 1968 serta banyak mengalami perubahan lainnya sesuai dengan masa dan zamannya. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan saat ini. Suatu kenyataan bahwa kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan maupun orientasi substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi suatu perubahan tersebut dapat terdefinisi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam sebuah tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara. Utamanya peserta didik, PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaiknya PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Selanjutnya, pada pertemuan ke-3 dan ke-4, yaitu urgensi Pancasila dan tujuan identitas nasional. Urgensi dan tujuan identitas nasional adalah penting untuk mengenai dan membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Identitas nasional adalah ciri atau petanda yang dapat membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya.
Tujuan identitas nasional adalah untuk memudahkan bangsa lain mengenali dan membedakan Indonesia dengan negara lain, serta menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara tersebut. Contohnya yaitu kartu penduduk, iCard, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa, serta nomor pajak wajib atau NPWP. Urgensi identitas mengenai dan membedakan Indonesia dengan negara lain serta untuk menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara tersebut. Yang selanjutnya, landasan historis, sosiologis, yuridis, identitas nasional. Yang pertama ada landasan historis, pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan 1958 dan Kongres Bangsa Indonesia 1 tahun 1938. Di Solo, peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebangsaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pengetahuan jati diri atau identitas nasional. Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang telah dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1968 yang dikenal dengan Bangsa Kebangkitan Nasional. Yang kedua ada sosiologis. Identitas telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui penjajahan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pada masa kemerdekaan. Yang ketiga ada yuridis. Bentuk identitas nasional Indonesia menjadi pencari atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bangsa Indonesia sebagai bangsa bahasa nasional atau bangsa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kemerdekaan Indonesia Raya. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan identitas nasional saat ini. Dinamika identitas nasional saat ini ada beberapa. Yang pertama ada tuntunan nilai-nilai luhur dalam politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh rendahnya semangat gotong royong, ketidakpatuhan hukum, ketidakpatuhan membayar pajak, kesantunan, ketidakpedulian, dan lain-lainnya. Yang kedua ada nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga ada rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih menggunakan presentasi bangsa lain, dan tidak bangga dengan presentasi bangsa sendiri, lebih menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Yang keempat yaitu lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa sendiri. Kelima ada menyukai simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, lebih mengekspresikan dan senang menyanyikan lagu asing daripada mengekspresikan lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Tantangan identifikasi nasional saat ini ada 4, yaitu memudarnya sikap gotong royong, yang kedua memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme, yang ketiga ada memudarnya sikap sopan santun, yang keempat ada hedonisme, perilaku hedonisme yang berkaitan dengan kegiatan yang tidak berkaitan dengan pemikiran atau nilai atau ideologi lokal. Baiklah, pertemuan terakhir yaitu urgensi dan jenis-jenis interaksi nasional. Integrasi nasional menjadi topik yang sangat penting dalam konteks dan stabilitas negara. Proses ini melibatkan berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya, yang semuanya saling terkait dan mempengaruhi kemajuan dan stabilitas negara. Untuk memahami urgensi interaksi nasional, kita perlu melibatkan beberapa perspektif penting. Yang pertama ada interaksi nasional sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan interaksi yang baik, sumber daya dan kekuatan kekayaan dapat dibagi secara efisien sehingga meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang memadai, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga negara tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan aman. Yang kedua ada integrasi nasional juga penting untuk meningkatkan ekonomi negara. Dengan kerjasama yang baik dalam sektor-sektor penting seperti pertanian, industri, dan perdagangan. Yang ketiga ada integrasi nasional dengan menghargai dan mempromosikan keanekaragaman budaya, agama, dan etis. Negara
Integrasi nasional dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan agar warga negara ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga membantu dalam mengurangi kesejahteraan sosial. Keempat, ada integrasi nasional juga sangat penting untuk menciptakan kestabilan politik. Dengan pembagian kekuasaan yang adil dan partisipasi yang lebih baik, berbagai kelompok dalam proses pengambilan keputusan dapat risiko konflik dan menetapkan lingkungan yang lebih baik atau stabil. Selanjutnya, jenis-jenis integrasi nasional yang dapat dilakukan meliputi integrasi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Yang pertama ada integrasi ekonomi, melibatkan kerjasama dalam sektor ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktural. Kedua ada integrasi sosial, fokus pada pengukuran kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial dan pendidikan. Yang ketiga ada integrasi politik, meliputi pembentukan kondisi politik, penguatan terhadap kekuasaan yang adil, dan partisipasi yang lebih luas dalam proses pengembalian keputusan. Yang keempat ada integrasi budaya, menghormati dan mempromosikan keanekaragaman budaya, agama, dan etnis untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Secara keseluruhan, integrasi nasional merupakan proses yang kompleks dan penting yang memerlukan upaya bersama dan semua pihak, termasuk pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan integrasi yang lebih baik, negara dapat maju dan kesejahteraan dan ketahanan. Selanjutnya ada landasan historis, sosiologis, dan yuridis integrasi nasional. Integrasi nasional memiliki landasan historis, sosiologis, dan yuridis yang mendukung dan memfasilitaskan prosesnya. Yang pertama ada landasan historis, integrasi nasional. Integrasi nasional memiliki kesejahteraan panjang yang terkait dengan upaya untuk menciptakan kesatuan dan kesatuan dalam suatu negara. Sejarah Indonesia sendiri menunjukkan bagaimana proses integrasi nasional telah berlangsung sepanjang waktu, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga membentuk negara modern. Kedua adalah landasan sosiologis integrasi nasional. Dalam perspektif sosiologis, integrasi nasional dianggap sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat tali persatuan antara warga negara, menyadari bahwa keanekaragaman dalam masyarakat, namun juga menyadari bahwa keanekaragaman tersebut harus dikelola dengan baik. Yang ketiga ada landasan yuridis integrasi nasional. Landasan yuridis integrasi nasional berfokus pada pembentukan hukum dan regulasi yang mendukung proses integrasi. Hukum regulasi ini mencakup kesatuan yang mengatur hubungan antara kelompok, etnis, agama, dan budaya, serta peraturan yang mendukung pembagian sumber daya dan kekuasaan secara adil. Terakhir yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional saat ini, ditandai oleh beberapa perubahan signifikan yang mempengaruhi cara negara-negara berinteraksi dan berkembang. Salah satu dinamika utama adalah globalisasi, yang memungkinkan pertukaran dan kolaborasi yang lebih luas antara negara-negara lain. Ini menciptakan kesempatan baru untuk integrasi nasional, tetapi juga menimbulkan tantangan baru seperti kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin besar. Yang kedua ada tantangan integrasi nasional. Integrasi nasional saat ini mencakup berbagai aspek termasuk tantangan ekonomi, sosial, dan politik. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan ekonomi yang semakin besar antara wilayah-wilayah yang kaya dan yang kurang mampu. Ini menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik serta menghambat proses integrasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon jangan dimaafkan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Lompaknas Bukit Tinggi untuk penerimaan mahasiswa baru sudah dibuka loh. Nah, buat teman-teman yang pengen mendaftarkan diri bisa langsung kunjungi link yang ada di bawah ini. Jadi teman-teman cukup mendaftar melalui online saja. Dadah. Nah, selain melalui online, teman-teman juga bisa langsung datang ke kampus buat melakukan pendaftaran secara langsung. Jangan lupa bergabung, kita tunggu ya.
Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi.